Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memperlihatkan hasil presentasi kami. Kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Khairul Fajri, yang kedua Aldi Lasmana, dan yang ketiga M. Aidil Putra. Materi yang kita bahas hari ini yaitu medan listrik. Pembaca kita hari ini yaitu Khairul Fajri. Untuk Khairul Fajri dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan pengertian medan listrik. Pengertian medan listrik adalah gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Penyebab timbulnya medan listrik adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Medan listrik dapat digambarkan sebagai garis gaya atau garis medan. Medan listrik memiliki satuan N per C atau dibaca dengan Newton per Coulomb. Medan listrik umumnya dipelajari dalam bidang fisika dan bidang-bidang terkait, dan secara tak langsung juga di bidang elektronik yang telah memanfaatkan medan listrik ini dalam kawat konduktor kabel atau kabel. Selanjutnya yaitu rumus. E sama dengan F per I0. E disebut dengan kuat medan listrik, F gaya muatan, dan I0 adalah dasar muatan. Dalam rumus listrik sering ditemui konstanta K sebagai ganti dari 1/4pi sehingga 0. Dalam tulisan ini tetap digunakan yang terakhir, di mana konstanta K tersebut bernilai K sama dengan 1/1/4pi 0 sama dengan 8 kali 99 kali 102N meter kuadrat C meter pangkat min 2, yang kerap disebut konstanta kesetaraan gaya listrik. Selanjutnya, rumus matematika untuk medan listrik dapat diturunkan melalui Coulomb. Gaya antara dua titik muatan, F sama dengan Q1 I2 R per R kuadrat. Menurut persamaan ini, gaya pada salah satu titik muatan berbanding lurus dengan dasar muatannya. Medan listrik didefinisikan sebagai satu konstan perbandingan antara muatan gaya. F sama dengan IE. E sama dengan 1/4pi E0. IE I per R kuadrat. Maka medan listrik bergantung pada posisi. Suatu medan merupakan sebuah vektor yang bergantung pada vektor lainnya. Medan listrik dapat dianggap sebagai gradien dari potensial listrik. Jika beberapa muatan yang disebarkan menghasilkan potensial listrik, gradien potensial listrik dapat ditentukan. Selanjutnya, hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan di antara dua. Hubungan yang dibahas oleh hukum Coulomb berkaitan dengan pengaruh ukuran muatan listrik terhadap gaya yang timbul pada jarak tertentu. F sama dengan kaki 1 I2 per R kuadrat. Hukum ini menyatakan apabila terdapat dua buah titik muatan, maka akan timbul gaya di antara keduanya, yang besarnya sebanding dengan perkalian nilai kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Interaksi antara benda-benda bermuatan, tidak hanya titik muatan, terjadi melalui gaya kontak yang bekerja melalui jarak separasi. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa arah gaya pada masing-masing muatan terletak selalu sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan tersebut. Gaya yang timbul dapat membuat kedua titik muatan saling tarik-menarik atau saling tolak-menolak, tergantung nilai dari masing-masing muatan. Muatan sejenis bertanda sama akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan berjenis jenis akan saling tarik-menarik.
Selanjutnya teori, menghitung medan listrik. Untuk menghitung medan listrik di suatu titik vektor R akibat adanya sebuah titik muatan I yang terletak di vektor RI digunakan rumus yang telah disediakan. Penyederhanaan yang kurang tepat. Umumnya untuk melakukan penyederhanaan disebut pusat koordinat berhimpit dengan titik muatan I yang terletak di vektor RI, sehingga diperoleh rumus seperti telah dituliskan pada permulaan artikel ini, atau bila dituliskan kembali dalam notasi vektor yang telah dipaparkan di perpoin ini. Disarankan untuk menggunakan rumus yang melibatkan vektor RI dan vektor R karena lebih umum dan dapat diterapkan untuk kasus lebih dari satu muatan dan juga pada distribusi muatan, baik distribusi diskrit maupun kontinu. Penyederhanaan ini juga kadang membuat pemahaman dan penghitung medan listrik menjadi agak sedikit kabur. Selain itu pula karena penyederhanaan ini hanya merupakan salah satu khusus dalam perhitungan medan listrik, kasus oleh suatu titik muatan di mana titik muatan diletakkan di pusat koordinat. Tanda muatan listrik. Muatan listrik dapat bernilai positif, 0 tidak terdapat muatan atau sejumlah satuan muatan positif dan negatif sama, dan negatif. Nilai muatan ini akan mempengaruhi perhitungan medan listrik dalam hal tandanya, yaitu positif atau negatif atau 0. Apabila pada setiap titik di sekitar sebuah atau beberapa muatan dihitung medan listrik dan digambarkan faktor-faktornya, akan terlihat garis-garis yang bersaling berhubungan yang disebut sebagai garis-garis medan listrik. Tanda muatan menentukan apakah garis-garis medan listrik yang disebabkan berasal darinya atau menuju darinya. Telah ditentukan berdasarkan gaya yang dialami oleh muatan uji positif bahwa muatan positif akan menyebabkan garis-garis medan listrik berarah padanya menuju keluar, sedangkan muatan negatif akan menyebabkan garis medan listrik berarah menuju masuk padanya. Muatan 0 tidak menyebabkan adanya garis-garis medan listrik. Gradien potensial listrik. Medan listrik dapat pula dihitung apabila satu potensial listrik U diketahui melalui perhitungan gradiennya. Untuk sistem koordinat kartesius, sekian rumus tentang untuk sistem koordinat kartesius. Selanjutnya energi medan listrik. Medan listrik menyimpan energi. Rapat energi satu medan listrik diberikan oleh dengan rumus tersebut. E adalah permisivitas medium di mana medan listrik terdapat dalam vakum. E adalah vektor medan listrik. Total energi yang tersimpan pada medan listrik dalam satu volume atau V adalah dengan rumus tersebut dengan tabel elemen diferensi volume. Distribusi muatan listrik. Medan listrik tidak perlu hanya ditimbulkan oleh satu muatan listrik, melainkan dapat pula ditimbulkan oleh lebih dari satu muatan listrik, bahkan oleh distribusi muatan listrik baik yang diskrit maupun kontinu. Contoh-contoh distribusi dan muatan listrik misalnya ukuran titik-titik muatan, kawat panjang lurus berhingga dan tak berhingga, lingkaran kawat, pelat lebar berhingga atau tak berhingga, cakram tipis dan cincin, bentuk-bentuk lain. Oke, baiklah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aldi Lasmana. Kepada Aldi Lasmana dipersilahkan. Sifat medan listrik. Berikut ini merupakan beberapa sifat dari medan listrik antara lain sebagai berikut. 1. Skema gaya listrik tidak mudah terpotong.
2. Skema gaya listrik sering menuju radial berhenti dari muatan positif dan bertemu muatan menuju muatan negatif. 3. Bertambah rapat skema gaya listrik pada suatu tempat, sehingga medan listrik pada tempat tersebut bertambah kuat dan sebaliknya. Contoh medan listrik. 1. Generator Van de Graaff. 2. Pengumpal asap. 3. Cat semprot. 4. Mesin fotokopi. 5. Printer laser. Contoh soal medan listrik. Sebuah bawaan uji ditambah 13,10 pangkat 5 diletakkan dalam sebuah medan listrik. Jika gaya yang bergerak pada bawaan ujian tersebut adalah 0,6 N, berapa berat medan listrik pada bawaan uji tersebut? Pembahasan. F sama dengan 0,8 N, I sama dengan plus 15,10 pangkat 5 I. Jawaban E sama dengan F per Q. E sama dengan 0,6 per 15,10 pangkat 5 C. E sama dengan 6,10 pangkat 4 per 15 sama dengan 400 N per C. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Aldi Lasmana. Jadi, itulah hasil presentasi kelompok 8 hari ini. Bagi yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.